Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukru lillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa man tabi'a rusydah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Para santri di seantero Nusantara, negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai, yang kita banggakan, salam cinta, tetap semangat untuk berperan aktif dalam membangun zahir batin Indonesia yang kita cintai bersama. Para ustadz, ustadzah, guru-guru TPQ, madrasah diniyah, terlebih guru-guru di pondok-pondok pesantren bersama pengasuh-pengasuh pesantrennya yang kita taklimi, yang dimuliakan. Seluruh pihak yang terlibat dalam majelis mulia malam hari ini, mulai dari tukang masak, tukang parkir, tim keamanan, termasuk banser. Yang kita banggakan para pegawai di lingkungan pemerintah kota Probolinggo, mulai dari para staf dan asisten, para kepala OPD yang kita hormati, staf ahli, asisten wali kota, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo yang kita hormati, para kiai yang kita taklimi, kita mohonkan pangestu dan doanya, Fadilatil Habib Hadi Zainal Abidin SPDI MM MHP, Mata'anallah bituli hayatih wa adamallah karamahu fitin wa dunya wal akhirah. Mohon maaf saya menyebut sengaja saya balik karena tidak biasanya saya ceramah acaranya dibalik kayak di kota Probolinggo ini. Belum ada sambutan apa-apa, saya langsung disuruh ceramah duluan. Makanya tadi saya dalam memberikan penghormatan juga saya balik. Pertimbangan kedua, kenapa santri saya sebut di awal, karena forum malam ini adalah forum peringatan Hari Santri Nasional. Acara ini juga acara untuk santri, untuk memberi semangat dan motivasi santri, maka saya sebut di awal. Dan kenapa para kiai juga pejabat saya sebut belakangan, ini saya berdasarkan urutan
masuk surganya. Jadi kalau saya ditanya di antara seluruh yang hadir di majelis ini, siapa yang paling belakang masuk surga adalah yang jabatannya paling tinggi. Siapa yang paling susah masuk surganya adalah yang punya jabatan-jabatan strategis. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah termasuk kelompok orang-orang yang susah masuk surga. Urusannya ruwet, proses alam barzah ruwet, proses hisab ruwet. Lah nek sing model kaya ngono-ngono iku cepet. Apane sing kate diproses wong gak gablek apa-apa. Malaikat proses wong melarat iku males. Ya wis nang swarga kesuwen. Jadi yang susah masuk surga itu justru, maaf, yang sekarang berada di atas panggung ini. Yang kedua, yang paling susah masuk surga itu yang paling banyak omongnya. Karena banyak omong pasti banyak salah. Kalau banyak salah, banyak dosanya. Kalau banyak dosanya, masuk neraka. Apa maneh tukang-tukang ceramah. Saya jadi teringat ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan, beliau sekali waktu ditunjukkan kepada sekelompok orang yang tuqradu alsinatuhum biqiradin minan nar. Lesan-lesan mereka diguntingi sendiri pakai gunting-gunting dari api neraka. Habis berdarah-darah, tumbuh lagi lesannya, digunting lagi, guntingi sendiri sampai habis berdarah-darah, tumbuh lagi itu lesannya, diguntingi sendiri lagi, berdarah-darah, habis tumbuh lagi itu lesan, diguntingi sendiri lagi, berdarah-darah, habis lesannya, tumbuh lagi, begitu terus menerus. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, manhum ya Jibril, siapa mereka itu Jibril? Begitu pedih siksaan yang diterima, apa jawab Jibril? Hum khutabaul fitnah, mereka adalah tukang-tukang pidato, tukang-tukang khutbah, tukang-tukang ceramah yang isinya menebar fitnah, menyebabkan perpecahan. Neraka Habib. Jadi kalau sampeyan ngundang kiai suruh ceramah, pulang dikasih duit, itu bukan uang transportasi, tapi uang kompensasi masuk neraka. Nah, makanya kalau udah berani nerima kompensasi masuk neraka itu, ya jangan tanggung-tanggung. Kalau cuma sedikit ya rugi. Wis diwaneni mlebu neraka, kompensasine titik. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan semuanya dibimbing kepada kebenaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah warga Kota Probolinggo yang luar biasa, yang saya cintai, yang saya banggakan, bahwa tugas utama hidup manusia itu adalah mencontoh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cermin agung kita, uswatun hasanah dalam kehidupan kita, agar kita menjadi manusia-manusia yang baik dan benar serta diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas utama hidup ini adalah
menjadi orang baik, untuk berbuat baik. Oleh karena itu, seluruh aktivitas hidup kita harus kita niatkan yang baik. Ucapan kita harus baik, pikiran-pikiran kita harus baik, hati kita harus baik, perbuatan kita harus baik, tingkah laku kita harus, semua perilaku kita harus baik, dan semua itu harus kita lakukan dengan cara yang baik, dengan semangat melakukan perbaikan menuju kebaikan agar kita menjadi pribadi-pribadi yang terbaik. Allahumma sholli ala Muhammad. Para santri, para jamaah rahimakumullah, orang baik itu pasti hidupnya tenang dan senang. Sedangkan orang yang tidak baik, orang buruk, reng jube, reng nakal, itu hidupnya pasti susah dan gelisah. Saya ulang, kayaknya jamaah belum pada konsentrasi. Bapak-bapak masih banyak yang seakan tidak percaya kalau yang dilihatnya adalah Anwar Zahid. Apalagi ibu-ibu dan mbak-mbaknya masih banyak yang terpesona memandang saya. Saya terpaksa menepi ke panggung ini, menjauh dari wali kota. Karena kalau saya duduk dekat dengan beliau, satu kalah nasab, dua kalah ganteng, tiga kalah segalanya. Makanya saya sengaja menepi, jejer ngene-ngene iki kan seimbang. Orang baik itu hidupnya pasti senang dan tenang. Orang jelek hidupnya pasti susah dan gelisah. Makanya sederhana para jamaah, kalau kita ingin tahu yang kita lakukan itu baik apa buruk, gampang. Kita melakukan sesuatu, kalau hati kita senang dan tenang, pasti yang kita lakukan baik. Kita melakukan sesuatu, apapun itu, kalau hati kita susah dan gelisah, pasti itu buruk. Sampeyan ngelakoni apa wae, alakon apa saos, gak tau roh ngono iku ta. Sing ndangak tak dongakno kedengkek gak iso balik. Lho sampean mari nyawang iku terus nyawang raiku. Berarti mbok banding-bandingke. Ojo dibandingke. Halo. Halo. Sampeyan ngelakoni apa wae, ati sampeyan kok seneng, tenang, berarti sing sampean lakoni sae. Sae nih kah? Pokoknya nang atine kalendur. Seneng. Hati senang dan tenang, pasti itu baik. Anda melakukan apapun, kalau di hati kok susah, gelisah, pasti elek. Wong ngelakoni api itu mesti tenang. Jangankan manusia, kucing ini loh kucing. Kalau yang dilakukan baik, tenang dia. Ada kucing, dipanggil sama majikannya, dikasih ikan asin, dikasih ikan pindang. Pus, 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 pus. Telung piring amblas, dia makan tenang meskipun ada petir, bahasa Inggrisnya the beledek. Kucing tetap tenang karena dia tahu yang dilakukan benar, baik, resmi. Tapi coba kucing melakukan hal yang salah. Ada ikan pindang di atas meja, udah ditutup,
isih ditumpangi watu. Lah diokeh. Dicukit. Hoi. Akhirnya ndase mlebu separuh. Ana wong lewat sriwet ditarik maneh ndase. Padahal wis mlebu separuh. Wong yang ngono. Lek gak bener iku ndase wis mlebu separuh ditarik maneh. Iki sing ndi sing diguyu. Ayo coba contoh yang paling gampang. Mas, misalnya sampean naik motor. Sampean naik sepeda motor. Bener, sae, resmi sepeda motor. SIM keduan. STNK beda. Iso terus tagak iki. Pakai helm. Sepeda motor keduan TV. Helm standar. SIM keduan. Ke Odi masa berlaku nah. Menengo tak menengo. Tenang, meskipun ada razia dari ribuan polisi dan berkali-kali razia, tenang apa tenang? Tenang apa tenang? Tenang, bener, tenang. Ono razia balak-balik, tenang. Malah gak dicegat, kepingin dicegat. Polisi ini dipetui, Pak, oh gak nyegat Pak. Jadi polisi, prei, cegat Pak. Tapi coba misalnya sampean naik motor tapi nggak beres, motor curian, gak mungkin tenang. Atau motor bodong, gak mungkin tenang. Atau STNK-nya udah mati masa berlakunya, gak mungkin tenang. Atau sepeda motornya sendiri punya SIM, STNK-nya masih hidup, tapi helmnya gak standar. Bal plastik disigar ditaleni rafia. Jangankan ngelihat polisi razia, lihat ada polisi nang ngarepe warung ngopi, wedi, auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah aman, ya Allah aman, ya Allah. Kenapa? Karena yang dilakukan salah. Paham? Kenapa sih orang harus jadi baik? Ibu bapak, para jamaah dan seluruh santri, kalau manusia baik, maka dunia ini ikut jadi baik. Tapi kalau manusianya rusak, maka dunia ini juga ikut jadi rusak. Perlu diketahui, watak dan karakter dunia itu mengikuti watak dan karakter manusia. Pokok orang sae dunia norok sae. Tapi men orang kal nakal bek jubek dunia ngereng. Kal nakal bek jubek mbuh wis tambah bingung aku. Watake donya iku ngetutno watake menungso. Lek menungsone apik, donyane melu apik. Tapi lek menungsone rusak, donyane melu. Kalau manusianya baik, dunia ikut bersikap baik. Tapi kalau manusianya rusak, dunia juga ikut rusak. Kalau manusianya nakal, dunia juga ikut nakal. Allahumma sholli ala Muhammad. Dunia ini diciptakan Allah untuk manusia. Bukan manusia diciptakan untuk dunia. Paham tak gak wong-wong ini? Dunia diciptakan untuk manusia. Bukan manusia yang diciptakan untuk dunia.
Allah menciptakan dunia ini untuk manusia, bukan Allah menciptakan manusia untuk dunia. Maka watak dan karakter dunia ngikutin manusianya. Kalau manusianya baik, dunianya ikut jadi baik. Kalau manusianya rusak, dunianya otomatis ikut rusak. Kayak gini loh, baju dibuat untuk manusia, bukan manusia dibuat untuk baju. Maka gimana jadinya baju tergantung karakter manusianya. Kalau manusianya baik, pandai merawat, awet, bajunya tetap baik. Tapi kalau manusianya nakal, rusak, nggak pandai merawat baju itu, maka baju itu cepat rusak. Bahasa Inggrisnya the leg crack. Betul? Betul? Ayo sekarang kita buktikan. Maaf Bapak Ibu para jamaah, manusia dulu, orang-orang dulu itu akhlaknya bagus-bagus, sopan-sopan. Betul? Dulu ada orang naik sepeda ontel, terus di tepi jalan ada orang lain duduk. Turun apa turun? Turun, jelek. Sepedanya ditonton. Permisi, tak langkong, klenon, glinon, kok keliru kelonan. Dulu begitu. Naik sepeda ontel kayak gini, misalnya ada naik sepeda ontel terus ada orang duduk kayak gini, pasti turun, jelek, ditonton. Permisi, tak langkong. Dulu orangnya sopan-sopan. Maka halo, donya biyen iku ya sopan-sopan. Karakter dunia dulu itu juga sopan. Dulu sering banjir tapi tidak menimbulkan kerusakan yang berarti. Banjir zaman dulu itu sopan-sopan. Daerah saya Bojonegoro dulu termasuk langganan banjir. Alhamdulillah akhir-akhir ini Habib udah nggak pernah banjir lagi. Malah sekarang Jawa Timur wilayah selatan yang lagi kena musibah banjir. Kita doakan saudara-saudara mereka diberikan ketabahan, diberikan kekuatan iman, diberikan kesabaran. Banjir dulu itu kadang-kadang lama, sampai seminggu, bahkan kadang seminggu lebih. Tapi kerusakan yang ditimbulkan nggak seberapa, nggak ngerusak. Jadi modelnya banjir mbiyen iki koyok silaturahim nang omahe dulure. Silaturahim nang Compong Tretan. Nanti kalau keperluannya udah selesai, udah pulang dan tidak meninggalkan kerusakan. Banjir sopan-sopan. Maaf, orang sekarang udah mulai kehilangan adab, kehilangan akhlakul karimah. Wong saiki wis gak patek duwe sopan. Naik motor, jangankan orang biasa, ada kiai duduk kayak gini, turun apa enggak? Enggak, malah diblayer, weng 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 weng. Makane banjir saiki yo pencilaan, delodok-delodok, uraan nakal-nakal. Kadang cuma sehari aja. Harta benda kentir. Rajakaya kentir, sak wong-wonge kentir. Halo. Orang biyen, orang dulu itu akhlaknya bagus-bagus. Namanya gotong royong, saling membantu dengan tetangga, luar biasa. Gak hitungan. Ibu-ibu masih ingat yang sepuh, masak kehabisan garam, kehabisan cabai, minta tetangga itu biasa. Nggih Bu nggih? Sekarang udah nggak ada yang kayak gitu, apa-apa beli semua. Orang sekarang ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka jangan dikira dulu nggak pernah ada gempa. Dulu sering terjadi gempa bumi, tapi gempa bumi zaman dulu itu sopan-sopan. Skalanya kecil. Kadang lama durasinya, 2 menit lebih. Rumah yang masih terbuat dari kayu itu aman kok, cuma goyang-goyang. Gentengnya aja nggak ada yang melorot. Biasa
Jadi kaya arek cilik dibandel ndul 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 ndul, tidak menimbulkan kerusakan. Lah orang sekarang nakal-nakal, maka gempa bumi sekarang juga nakal. Ndak butuh waktu menitan, dalam hitungan detik langsung dalam skala besar. Kaget. Ya gempa ekspresinya ya gitu. Mosok gempa kok crut. Iku gempane bojomu iku. Enggak sampai semenit luluh lantak. Halo. Dilanjut. Orang dulu itu rajin-rajin sholat jamaah ke masjid. Dibanding orang sekarang. Lebih rajin sholat jamaah ke masjid mana? Orang sekarang apa orang dulu? Orang dulu. Padahal azan belum pakai loudspeaker yang sound sistemnya bagus kayak zaman ini. Dulu masih pakai speaker yang model bindeng-bindeng itu loh. Pakai aki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi orang rajin-rajin sholat jamaahnya, masjid, musola penuh orang sholat berjamaah. Sekarang sound sistemnya enak-enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak enak ya gak laris kok. Tapi masjidnya kotong. Maaf. Makanya hujan zaman dulu itu sopan-sopan. Yang sepuh-sepuh mungkin masih ingat ya. Dulu habis asar hujan deres. Begitu ada azan dari masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terang udan nih, berhenti. Seakan memberi kesempatan orang-orang yang mau berangkat sholat jamaah ke masjid. Nanti selesai sholat jamaah, zikir doa, orang-orang pulang, hujan lagi. Dulu sering kayak gitu. Habis maghrib, hujan. Ada azan isya. Ayalah sholat. Azannya orang dulu. Berhenti kok hujan itu, terang. Memberi kesempatan orang-orang Probolinggo yang mau pergi jamaah ke masjid. Kata hujan gini, berhenti dulu. Itu orang-orang Probolinggo mau ke masjid. Nanti selesai sholat jamaah, orang-orang udah pulang, hujan turun lagi. Nah, hujan sekarang nakal-nakal karena manusianya nakal-nakal. Habis asar, hujan. Ada azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udane malah deres. Jarene udan. Masih awak dhewe mandek. Wong-wong yo gak nang masjid ae lho. Grojok kae le kesuwen. Udan malah digerojokno sak deres-derese. Saking derese akhirnya longsor. Halo? Coba kita pikir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka kalau ingin dunia ini kembali baik, karakternya kita sebagai manusia-manusia penghuni dunia harus punya akhlak yang baik. Dan hanya amal-amal baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah maha baik, Allah enggak mau menerima kecuali yang baik-baik. Dan yang diterima Allah itu hanya yang baiknya asli. Kalau palsu enggak diterima. Lah orang baik yang asli itu yang gimana? Halo? Al khairu man
ahsana man asa'ahu. Orang yang bisa baik kepada orang jelek. Wong apik iku wong sing iso ngapiki wong elek. Nek ngapiki wong apik gampang, semua bisa. Tapi ngapiki wong elek gak kabeh wong iso. Dadi wong apik iku diapiki wong bales apik, dieleki wong bales apik. Kaya uyah. Uyah iku asli asin. Sak donya setuju nek uyah iku asin. Mergo uyah iku asine asli. Buktine diasini uyah yo asin, masih gak diasini uyah yo tetep asin. Uyah gak tau mikir. Gak ono uyah kok duwe prinsip, aku lek diasini yo gelem asin. Tapi lek gak diasini, aku yo moh kongkon asin. Nah, iku uyah gawe kodong. Uyah jilbaban ku lho. Aku lek diapiki yo apik. Lah nek wonge gak gelem apik ambek aku dikokon apik. Ya moh. Enten apa mboten sing ngoten niku? Enten, niki wonge teko nggawe kerudung warna ireng wonge. Mangkane wong apik sing asli iku karo sapa wae apik. Ketemu wong apik diapiki, ketemu wong elek diapiki. Diapiki wong bales apik, dieleki wong bales apik. Iku apike asli sing diterima Allah. Lek palsu gak diterima Allah. Nang donya ae wis ana simbol. Apa-apa sing payu nduk donya iku sing asli. Lek palsu gak payu. Nggih napa nggih? Mangkane amal iku nek apike palsu gak payu. Sing payu diterima Allah cuma sing asli. Kaya nduk donya sing payu sing asli. Jawab. KTP sing payu, KTP kurang banter. KTP sing payu, KTP. Ijazah sing payu, ijazah. Sertifikat sing payu, sertifikat. Duit sing payu, duit. Kiai sing payu, kiai. Lek palsu gak kira suwe, saulan rong wulan konangan, gak asli, gak payu. Loh apa ada kiai palsu? Zaman akhir ini banyak. Banyak. Gayane koyok kiai padahal asline duduk. Penampilannya seperti kiai padahal sesungguhnya bukan. Macake koyok kiai padahal asline duduk. Kalau kiai bener pasti pernah mondok di pesantren. Ngajinya lama, tirakat, riyadhah. Maaf, di sini apa ada? Nggak pernah mondok di pesantren kok terus jadi kiai. Bingung no wong kok. Gak tahu mondok kok jadi kiai. Ngajinya juga urut. Umpama ngaji nahwu yang mulai awamil jurjani, nahwu wadeh, jurumiyah, imriti, mutammimah, alfiyah, ibnu akil, urut. Kalau ngaji fikih ya mulai mabadek fikih, juz 1, juz 2, juz 3, juz 4, juz 7, juz 18, juz 26. Baru kasyifatus saja, safinatun najah, baru takrib, goyah al-ikhtisab, terus kemudian fathul qorib, munggah fathul mu'in, naik lagi fathul wahab. Itu kiai asli. Kalau kiai palsu, kitabnya bukan fathul wahab, tapi fathul whatsapp, raudhatul Facebook, kifayatul Instagram, hidayatul Twitter, dan nihayatul TikTok. Dia punya guru besar namanya Syekh Google radhiyallahu anhu. Jadi kalau palsu nggak laku, sing laku sing asli. Ya walaupun kadang-kadang ada yang asli malah gak payu, sing payu malah sing palsu. Contohnya untu. Untu iku aneh. Untu asli malah gak payu. Makanya sampean gak usah nglumpukno protolan untu. Gak payu. Sing payu sing palsu. Ana wong untune bogang.
Moro dokter njaluk ditambal. Pak dokter tolong untukku sampean tambal Pak dokter. Sama dokter ditawani, tak pasangi untuk asli ya. Kaget wonge. Pak dokter kok duwe untuk asli? Iya tonggoku wingi mati. Untune protol lali durung tak balekno. Saiki tak pasang nang nggonmu. Emoh ngolak ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, supaya kita jadi baik, diajar sama Allah, dididik sama Allah dengan dua sistem. Allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Allama bil qalam, Allah mengajar manusia pakai pulpen. Nek bahasa Bojonegoronya teaching by using pen. Mengajar pakai pulpen, yang disebutkan pulpen, tapi yang dimaksud adalah hasil dari pulpen. Apa itu? Tulisan. Tulisan siapa? Allah. Namanya apa tulisan Allah? Ayat-ayat Allah. Ada berapa ayat-ayat Allah? Ada dua. Satu ayat kitabiah, Al-Quran. Dua ayat kauniyah, alam semesta, termasuk di dalamnya manusia. Para jamaah, dari hasil allama bil qalam lahirlah orang-orang pinter. Biasa disebut ilmuwan, biasa disebut cendekiawan. Tapi aku kurang setuju. Kalau cendekiawan itu terlalu umum. Ini yang sebelah sini cendekiawan semua. Cendekene awan. Lek bengi molor dawa. Jadi allama bil qalam melahirkan orang-orang pinter. Sedangkan allamal insana ma lam ya'lam, Allah mengajar manusia dengan cara yang tidak rasional, tidak bisa dinalar. Hasilnya orang-orang benar. Saya ulang, allama bil qalam melahirkan orang-orang pinter. Allamal insana ma lam ya'lam melahirkan orang-orang benar. Antara allama bil qalam dan allamal insana ma lam ya'lam enggak boleh dipisah. Maka ayat Qur'annya enggak pakai huruf athof, enggak pakai kata sambung, baik wawu maupun summa. Kan ayatnya bukan allama bil qalam wa allamal insana ma lam ya'lam. Enggak pula allama bil qalam summa allamal insana ma lam ya'lam. Enggak. Tapi langsung allama bil qalam allamal insana ma lam ya'lam. Ini kalau dari segi ilmu balaghah disebut kamalul ittisal. Enggak boleh dipisah. Pinter dan benar ini kesatuan yang enggak boleh dipisah. Manusia itu ya harus pinter, ya harus bener, ya harus bener, ya harus. Ayo sing melu nyaut tak dongakno rezekine lancar. Sing gak melu nyaut aku gak tanggung jawab. Mbuh pokoke nek ngising sikile ketekuk. Makane jawab apa? Manusia itu ya harus pinter, ya harus bener, ya harus bener, ya harus. Diulang, manusia itu ya harus pinter, ya harus bener, ya harus. Pinter nggak bener nggak cukup, bener tapi nggak pinter nggak cukup. Maaf, orang bener kalau nggak pinter menjengkelkan, greget nih, nganyel nih, ya lucu. Bener tapi gak pinter. Wong ditanya baik-baik, dari mana mas? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Bener kan? Semua orang jalan itu dari belakang ke depan. Wong ditanya baik-baik, mas rumahnya mana? Indonesia. Rumahmu mana? Enggak saya bawa. Bener kan?
Tapi gak pinter nih, nggarai lambemu ditapuk uang. Orang bener kalau nggak pinter itu lucu. Masa kehilangan sepeda motor nggak mau lapor polisi, malah syukuran, alhamdulillah guyang-guyu. Temennya heran, kamu tuh gimana? Sepeda motor hilang nggak sedih, nggak lapor polisi kok malah seneng? Nggak apa-apa, aku malah seneng. Soalnya sepeda motorku itu tiap hari tak naikin. Pas tak naikin kok nggak hilang, alhamdulillah. Hilangnya kok pas nggak saya naikin. Coba hilangnya pas saya naikin, saya ikut hilang. Ini bener tapi on. Woi, pinter kalau nggak bener keblinger. Maaf, ada santri pinter ngajinya, pinter sekolahnya. Ujian tuh nilainya bagus-bagus semua. Nahwu sorob nilainya 9. Qawaid mustalah nilainya 9. Balaghah mantek nilainya 9. Tafsir hadis nilainya 9. Akidah akhlak ujian nilainya 9. Tauhid fikih nilainya 9. Tapi sholat subuhnya jam 9. Ada apa enggak? Ada, pakai peci warna putih. Halo? Itu pinter tapi gak bener. Maaf, adik-adik santri, omongan saya bisa dipahami apa enggak? Oke, kalau bisa saya lanjut. Itu namanya pinter tapi gak bener. Orang pinter yang gak bener berpotensi merusak. Kalau bahasa Indonesianya ngentekno bekakas. Sing ngentekno bekakas Indonesia ini bukan orang bodoh, tapi orang-orang pinter. Sing ngentekno duite negara jatahe rakyat bukan orang-orang bodoh, tapi orang-orang pinter yang nggak bener. Maka saya berani bersumpah di hadapan Pak Wali Kota, di hadapan para kiai, para pejabat, di hadapan santri sekian banyaknya, saya bersumpah demi Allah, yang merusak hutan di Indonesia ini bukan orang hutan. Sing rusak alas iku duduk ketek, bener ketang. Tapi orang-orang pinter seakhlaknya lebih jubek daripada ketang. Ngomong ketang aja karo nyawang aku. Ngocak ketang bi ajeling nang kok. Ya Allah, ya Allah. Ini tadi nggak dengar didawuhi sama Habibnya, ndak usah lama-lama Pak Kiai, sebentar saja gitu. Ya Beb, seneng saya kebetulan saya lagi lumayan capek. Tadi malam masih di Jakarta, siang tadi ngisi di Sidoarjo, langsung meluncur ke sini dan saya belum pulang. Jadi yo, kata Pak Wali Kota tadi nggak usah lama-lama. Ya siap, alhamdulillah. Insya Allah 20 menit selesai aku gitu. Kok jangan-jangan gimana? Makanya kalau cuma pengen pinter saja gampang. Tapi untuk menjadi bener itu yang agak susah. Ini nanti nilai kesantriannya di situ. Masih sabar ya? Masih sabar nggih? Oke. Kalau sekedar pengen pinter gampang. Sampean pengen pinter gampang. Ada sekolahnya, ada kampusnya, ada fakultasnya. Gampang kok. Pengen pinter hukum, gampang. Ada fakultas hukum. Tapi enggak ada fakultas keadilan. Maka jangan heran. Banyak orang-orang yang ahli hukum, pakar hukum, yang terlibat kasus hukum, jual beli hukum,
kadang jadi maklar hukum, akhirnya tersangkut urusan hukum, wa akhiru da'wahum, masuk hukuman. Pengen pinter di bidang pendidikan gampang, banyak fakultas pendidikan, tapi belum ada fakultas kesabaran. Tahu kalau di Probolinggo sini ada? Bu, anaknya kuliah di mana? Di UIN. Ngambil jurusan apa? Jurusan kesabaran. Pengen ahli di bidang ekonomi? Gampang. Ada fakultas ekonomi, tapi nggak ada fakultas kesejahteraan. Anakmu pengen jadi polisi? Gampang. Ada akademi kepolisian, tapi nggak ada akademi kejujuran. Maaf, sampai kalau pengen pinter dakwah gampang. Banyak fakultas-fakultas dakwah. Kalau sekedar pengen pinter dakwah gampang. Banyak fakultas dakwah, tapi nggak ada fakultas keikhlasan. Makanya ojo kaget ono kiai diundang ceramah mulih gak disangoni grundel. Soalnya kiai ini duduk lulusan fakultas keikhlasan. Izin Habib, Anwar Zahid juga bukan lulusan fakultas keikhlasan. Jadi tolong jangan diuji keikhlasan saya. Saya belum pernah diwisuda dari fakultas keikhlasan. Kalau sekedar pinter gampang. Yang susah itu bener. Halo? Halo? Sehingga maaf, bisa sama di dalam doa, tapi beda di dalam ijabah. Podo-podo Robbana, lek sing maca kiai-kiai niki didengar Allah. Siadu aneka kiai. Diijabah sama Allah. Tapi lek sing maca iku lambemu. Robbana, Robbana, sampai cangkemmu muntuk-muntuk. Ngobos dongamu. Robbananya sama. Maaf. Sama di dalam ilmu, beda di dalam manfaat. Sama di dalam dakwah, beda di dalam ijabah. Sama dalam mau'idhah, beda di dalam inabah. Jok kaget sampean. Podo-podo tanda tangane. Lek sing tanda tangan wali kota. Sekali saja eret, setempel cetok. Ratusan juta bahkan miliaran nilainya. Tapi lek sing tanda tangan kuwi dirimu. Ayo tanda tangan openg 1000 rata-rata sampai peritil tanganmu. Gak oleh apa-apa. Ayo sing gak terima munggah tak anteni. Halo. Woi. Bisa dilanjut? Maka ada orang yang bilang jangan lihat orangnya tapi lihatlah apa yang dikatakan. Kan sampean sering krungu undur maqala wala tandur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Ini ya bener ya kurang bener. Gati-gatekno aku. Kan ada pepatah kayak gitu. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Ini bener, saya nggak menyalahkan, nggak bener. Tapi ada kurang benernya. Memang lihatlah
apa yang dikatakan benar. Siapapun yang mengatakan, meskipun yang mengatakan itu anak kecil, tapi kalau maslahah manfaah ambil. Meskipun yang mengatakan orang dengan kedudukan tinggi, jabatannya hebat, tapi kalau nggak maslahah, nggak manfaah, jangan diambil. Benar. Tapi undur man qala juga penting. Lihat pula siapa yang mengatakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kok pada lihat ke situ, aku jadi nggak diperhatiin. Langsung dipraktekno. Jangan lihat siapa yang mengatakan. Makanya gak ono sing nyawang aku. Halo. Saya ulang. Lihatlah apa yang dikatakan memang penting. Walaupun yang mengatakan maaf-maaf, gembel, maaf-maaf, orang gelandangan, anak-anak kecil, tapi kalau itu manfaat, ambil. Tapi lihatlah siapa yang mengatakan juga penting. Apa di tangan siapa bisa berbeda di dalam fungsi apa karena siapa. Saya ulang. Tolong nanti dibikin status ya. Ya harus diulang-ulang karena yang diomongi rupa-rupanya kurang begitu cerdas. Apa di tangan siapa bisa berbeda di dalam fungsi apa karena siapa. Tongkatnya Syekhona Khalil Bangkalan paringaki nang Kiai As'ad Syamsul Arifin Situbondo. Pakona ngaturake dak Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari Jombang. Kok metenteng ae. Tongkat neka dadi simbol, dadi lambang berdirinya Nahdlatul Ulama. Tongkatnya Mbah Yai Khalil Bangkalan dadi isyarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Lek tongkatmu dikenjukuki otis, paling banter digawe ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Mentok kesane. Ya Allah. Dilanjut. Mungkin kurang jelas, tak perjelas lagi. Tongkatnya Nabi Musa alaihi salam dipukulkan ke Laut Merah. Jedek! Mukul tongkat ke laut, masa ngik? Lautan terbelah. Terbentang jalan yang menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya. Ini yang hebat, bukan tongkatnya, tapi orang yang pegang tongkat. Sing hebat itu Nabi Musa itu loh. Makanya misalkan sekarang tongkatnya Nabi Musa itu masih ada, terus yang pegang kok wong loro iki. Disuruh pegang tongkatnya Nabi Musa. Ayo pukulkan ke Selat Bali, penyeberangan Gilimanuk. Jedet nyebrango wong loro. Insya Allah al-kelelebu wal megab. Tongkatnya sama, yang bikin beda manusia yang pegang tongkat itu loh. Paham? Paham? Tongkatnya Nabi Musa dilempar ke alun-alun. Langsung berubah jadi ular besar,
keloket, 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 keloket. Ini ular-ular bikinan tukang sihirnya Fir'aun ditelan semua, dimakan semua. Itu tongkat Nabi Musa dilempar ke lapangan, dilempar ke alun-alun, jadi ular besar. Keloket, 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 keloket. Misalnya tongkat Nabi Musa itu yang lempar kok dirimu, lempar ke alun-alun kota Probolinggo, gelodak, tongkatnya meneng. Sing kloket-kloket ulomu. Apa di tangan siapa bisa berbeda, di dalam fungsi apa, karena siapa. Izin para jamaah, sama-sama tembang. Misalnya tembang lerilir. Itu kalau yang nembang Sunan Kalijogo pakai langgam. Lerilir, lerilir, tandure wasumilir. Kalau yang menembangkan itu Sunan Kalijogo, mampu mengislamkan ribuan manusia. Tapi lek sing nembangno grup hadroh iku tergantung tanggapane piro. Lirilirnya sama, tapi kekuatannya berbeda. Ini tadi udah nyanyiin ler iler, ler iler, tandure wasumilir. Tapi kalau yang menyenandungkan itu Habib Syekh. Lir ilir, lir ilir, tandure wasumilir. Apa mana lek beliau wis jutaan manusia kompak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Padahal Habib Syekh cuma dringing tok. Wih, jutaan manusia. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ayo cangkemmu sing dringing. Kowe meneh nang pasar mumeto ambek ini kaya wong gendeng. Rengeng-rengeng tok iki. Nisa Sabian iki cuma ngene tok. Ngono tok. Jutaan ratusan juta oleh duit. Ayo ibu-ibu tiru wong sampean. Kok mulai teko kene nang ditangkep Satpol PP kowe. Makanya apa di tangan siapa bisa berbeda di dalam fungsi apa karena siapa. Maka jangan pernah meremehkan pendidikan pondok pesantren. Ada satu nilai yang tidak dimiliki oleh lembaga apapun, lembaga manapun, yang memiliki hanya lembaga pesantren. Yang berhasil mendapatkan hanya orang-orang yang mempunyai jiwa santri, mempunyai akhlak santri. Namanya apa? Al-hikmah wal barokah. Mbah Yai Soleh Darat Semarang. Iku kalau ngajar ngaji sedikit banget. Pelan-pelan pakai lagu terus
Dikit-dikit Fatihah. Kebanyakan Fatihah. Dadi nek ngulang ngaji santrine iku dilagokno tuwidi terus diluk-diluk Fatihah. Ngulang santri nang mek ngene ya. Salat zuhur patang rakaat. Pirang rakaat le? Sekawan Mbah Yai. Oh iya bener. Muga-muga barokah. Al-Fatihah. Diterusno. Salat asar patang rakaat. Nek salat asar pirang rakaat le? Sekawan Mbah Yai. Oh iya bener. Muga-muga barokah. Al-Fatihah. Salat maghrib rakaate telu. Lek salat maghrib rakaate pira le? 3 Mbah Yai. Oh iya bener. Muga-muga barokah. Al-Fatihah. Waladhdallin. Salat isya. Isyae meneh ae. Sesuk wae ndak kakean kok lali engko. Isyae sesuk. Saiki zuhur, asar, maghrib dieling-eling. Muga-muga barokah. Al-Fatihah. Ngulangi sithik. Dilagokno bentar-bentar Fatihah. Tapi lihat murid-muridnya. Beliau mampu mengantarkan murid-muridnya menjadi tokoh-tokoh besar, menjadi orang-orang hebat. Beliau punya santri namanya Muhammad Hashim Asy'ari yang kemudian mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, organisasi terbesar di Indonesia bahkan di dunia. Punya santri lagi namanya Ahmad Dahlan. Kemudian beliau mendirikan organisasi Muhammadiyah. Jamaahnya juga banyak. Jadi Mbah Hashim Asy'ari sama Mbah Ahmad Dahlan itu punya guru yang sama. Pernah nyantri di Mbah Soleh Darat Semarang. Dua-duanya pernah nyantri pula di Syekhona Khalil Bangkalan. Pergi ke Mekah bareng. Punya guru yang sama juga di Mekah. Jadi sanad dan nasab keilmuannya sama. Makanya dulu NU Muhammadiyah rukun. Sama. Sanad keilmuannya. Belakangan terus agak ribut. Gara-gara kunut sama nggak kunut. Sing NU bilang harus kunut, yang Muhammadiyah nggak usah kunut. Kata NU harus kunut, kata Muhammadiyah nggak usah kunut. Kata NU harus kunut, kata Muhammadiyah nggak usah kunut. Itu dulu. Alhamdulillah sekarang Probolinggo warganya udah dewasa dalam berpikir, udah nggak ada ribut soal kunut karena udah banyak yang nggak sholat subuh. Nah apa nih sengkata diribut no. Beliau punya santri lagi perempuan. Santri perempuan ini hafal Quran 14 juz. Sekaligus mempelajari tafsirnya. Hafal Imriti. Ngaji kitab Fathul Qorib khatam. Kemudian ngaji kitab tafsir suratul Fatihah. Itu santri perempuan. Setelah khatam dari ngaji tafsir suratul Fatihah, bikin surat yang dibukukan, dikasih judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Siapakah santri perempuan itu? Tiada lain, tiada bukan adalah ibu kita. Kurang semangat. Ibu kita putri sing banter, putri Indonesia.
Ya Allah, ternyata baru tahu kalau ibu kita Kartini itu namanya Harum. Jadi nama aslinya Harum. Nah itu tadi Harum namanya, loh ya toh. Dudu Sulastri namanya, enggak. Tapi Harum. Ibu kita Kartini itu hafal Quran 14 juz. Ngaji tafsirnya sampai juz 14, keburu Mbah Yai Soleh Darat wafat. Makanya harusnya peringatan Hari Kartini itu jangan identik dengan sanggul dan kebaya. Jangan identik dengan rambut yang disanggul dan kebaya. Oke kalau mengedepankan emansipasi wanitanya, tapi dari nilai religinya, nilai agamisnya. Beliau khatam Imriti apal, khatam Quran 14 juz, ngaji Fathul Qorib khatam. Makanya harusnya peringatan Hari Kartini itu khataman Quran. Ya setidaknya sholawatan. Ngono. Kesannya kalau di masyarakat kita peringatan Hari Kartini, nyewa rambut sing segedene sepodo bane teleler. Nyewa rambut palsu gedene sepodo bane teleler dicentelno ning mburi terus dicublesi nganggo lengges. Ambek kebayaan yang melakukannya mincuk-mincuk ini. Masa RA Kartini identik dengan mincuk-mincuk ini? Lo andaikan ruana toh. Andaikan yang disebut pahlawan itu yang jalannya mincuk-mincuk kayak gitu, maka yang layak menjadi pahlawan ya Pragawati. Nilai santrinya itu yang harus ditonjolkan. Izin Pak Wali Kota, untuk Probolinggo nanti peringatan Hari Kartini khataman Quran, lomba baca kitab Fathul Qorib, lomba hafalan Imriti. Probolinggo harus tampil beda dan harus lebih tinggi dibanding kota-kota yang lain. Probolinggo kok, alhamdulillah masjid Probolinggo listrik gratis. Siapa dulu wali kotanya? Sebentar lagi madrasah diniyah dan pondok-pondok pesantren listrik gratis. Siapa dulu wali kotanya? Guru-guru TPQ, guru-guru pesantren dapat insentif. Siapa dulu wali kotanya? Loh, pengurus MWCNO nanti dapat mobil. Tapi ngambilnya di dealer ngeredit dewe. Nah, kalau semuanya wali kota ya bangkrut wali kota. Gajinya wali kota lo berapa? Akeh aku lo bayarannya. Afwan Habibnya. Berapa Habib gajinya Habib? Akeh aku. Lah susahnya kalau udah jadi wali kota itu semua ngajukan proposal. Insya Allah beliau tanpa jenengan mengajukan proposal, beliau udah memikirkan gimana memberikan pelayanan sebaik-baiknya, seringan-ringan biayanya. Ini sebentar lagi operasi, rumah sakitnya operasi, ya Habib guys, sebentar lagi dioperasikan. Udah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik. Maka misalnya saya jadi warga kota Probolinggo, periode berikutnya saya wajibkan diri saya untuk memilih beliau menjadi wali kota lagi. Berandai-andai kan boleh toh, misalnya saya warga Probolinggo, saya nggak punya hak suara di sini kok. Saya juga nggak kampanye, nggak mungkin ditambahi. Kontraknya wis jelas kok. Nah coba toh, di saat maaf ya, banyak pejabat-pejabat yang kena cokok KPK, kena OTT, operasi tangkap tangan, memprihatinkan. Saya mulai dulu ketemu sama beliau, gak mundak blas, ya ora mundak sugih, tampilane yus ngono-ngono iku, gak pantas dadi wali kota. Artinya beliau itu masya Allah, wali kota kok ngono modelnya. Ya kaya rakyat biasa tampilannya, subhanallah. Sama maaf, sama asistennya, sama staf ahlinya, terus sama pembantu-pembantu beliau yang melaksanakan tugas di balai kota, pejabat-pejabat biasa beliau. Sama sekali nggak menunjukkan, padahal beliau dzurriyah, padahal beliau min dzurriyyati Rasulillah, padahal beliau
jabatannya paling tinggi di Probolinggo ini, di kota Probolinggo ini. Tapi tampilannya wis ngono-ngono iku. Biasa. Ini termasuk makhluk langka yang perlu dilestarikan. Allah ya Allah. Loh, biasanya orang kalau udah punya jabatan tinggi dikit itu kan petentang-petenteng. Biasa aja. Makanya yang dijadikan wali kota beliau itu iki. Lah iki bahaya ini. Wong gorong dadi wis ngentekno rondo. Apa maneh so nek dadi. Iya. Ini makanya santri harus membekali diri. Kenapa gini ya? Ini tadi beliau juga sempat dawuh ngendikan santri dan pesantren di Indonesia harus berdaya. Sesuai dengan ini jargonnya Hari Santri Nasional itu kan berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Santri harus berdaya dan siapapun dibikin tak berdaya. Harus santri kok. Harus. Indonesia butuh Anda. Wahai para santri. Woi. Woi. Dilanjut nggak ini? Dilanjut nggak ini? Ketika Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional, menghadap Presiden Soekarno di Istana Bogor. Ki Hajar Dewantara itu Bapak Pendidikan Nasional yang punya istilah 3. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Sing ngentut mburi ngarep sing diarani itu. Itu ditanya sama Presiden Soekarno. Wahai Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, saya minta saran. Bagaimana untuk pendidikan terutama di kalangan generasi muda anak-anak bangsa. Apa saran beliau? Ki Hajar Dewantara mengatakan, Paduka Presiden, tolong utamakan madrasah-madrasah. Perhatikan benar madrasah-madrasah. Utamakan madrasah-madrasah. Jangan menomorduakan pondok pesantren, jangan menganaktirikan pondok pesantren, apalagi sampai meninggalkan pondok pesantren. Hancur negeri ini. Kenapa? Karena cikal bakal berdirinya Republik Indonesia ini adalah dari pondok pesantren. Dengan santri-santrinya yang dikomandani oleh para kiainya sampai Indonesia merdeka. Jadi pondok pesantren melahirkan kemerdekaan, kemerdekaan melahirkan sekolah, melahirkan kampus, melahirkan fakultas, melahirkan perguruan tinggi. Dengan demikian sekolahan-sekolahan, perguruan tinggi adalah cucunya pondok pesantren. Allahumma sholli ala Muhammad. Pejuang-pejuang kemerdekaan, baik yang merebut maupun mempertahankan, itu mayoritas dari kalangan santri dan kiai. Hanya saja banyak yang tidak tertulis dalam sejarah. Coba, pahlawan nasional itu banyak yang kiai. Ada Kiai Sultan Agung, alim. Ada Kiai Mojo, alim beliau, pendampingnya Pangeran Diponegoro. Ada Kiai Imam Bonjol, ada Kiai Sentot Ali Basya, itu Ali Basyaiban, Minal Habaib. Ada Kiai Tengku Umar, itu sama istrinya jadi pahlawan, namanya Bunyai Cut Nyakdin. Satunya lagi Bunyai Cut Mutia, Cut Mutiah. Bunyai itu Cut Nyakdin, Cut Mutiah. Bunyai, yang belum Bunyai itu Cut Tari, Cut Keke, Cut Meriska,
Itu belum Bunyai. Ada Kiai Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu kiai alim, nama aslinya Abdul Hamid. Beliau hamilul Quran, hafal Quran dan menguasai qiraah sab'ah. Terus sampai masa pergerakan. Halo, ketika merumuskan bentuk negara, kiai-kiai rapat. Ini negara kita ini dibikin negara serikat, apa negara kerajaan, apa sistem republik, apa sistem gimana. Ini banyak yang usul gini, karena mayoritas penduduk Indonesia ini adalah beragama Islam, maka bentuk negara adalah negara Islam, menerapkan syariat Islam. Mbah Hasyim Asy'ari enggak setuju, Mbah Wahab Hasbullah enggak setuju. Penduduk Indonesia tidak semuanya beragama Islam. Kalau 100% beragama Islam, mau dibikin negara Islam silakan. Tapi ingat, penduduk Indonesia tidak semuanya beragama Islam. Yang ikut berjuang mengusir penjajah, merebut kemerdekaan, ada juga saudara-saudara kita dari agama lain. Akhirnya sing usul gawe negara Islam itu mengeluarkan dalil ayat Quran. Kita mayoritas, kita nggak boleh kalah. Ini ada ayat Quran yang menyatakan itu. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara kafah, universal, menyeluruh. Kata Mbah Wahab, ayat itu gak digawe bentuk negara, itu ayat individu. Ayat itu ditujukan kepada individu, kepada masing-masing setiap orang mukallaf, bukan untuk membentuk sebuah negara. Jadi para kiai yang kelihatannya pakai sarung, pakai kelompen, pakai teklek, kadang-kadang maaf pecinya miring-miring, tapi wawasan berpikir kiai bisa mengalahkan ratusan profesor. Ya tapi ya sing kiai temen. Halo. Halo. Indonesia butuh kalian, wahai para santri. Karena Indonesia ini banyak diiri oleh negara luar. Nggak ada negara seindah Indonesia. Nggak ada negara sekaya Indonesia. Indonesia ini emasnya paling banyak dari seluruh negara di dunia. Minyaknya terbanyak. Saking aneh gurung diketemukan, belum semua diketemukan. Kandungan minyak buminya paling banyak karena wilayah Indonesia paling luas. Tambangnya, semua jenis tambang ada di bumi Indonesia. Belum lagi lautnya. Banyak diiri oleh negara-negara luar. Nah kalau zaman seperti ini, di zaman modern ini, negara luar nggak mungkin memerangi Indonesia secara fisik. Nggak mungkin mau dicintesi siji-siji, nggak mungkin. Caranya gimana? Caranya sesama ulama diadu domba. Umat dijauhkan dari kiai, umat dijauhkan dari habaib, umat dijauhkan dari ulama. Kalau umat sudah jauh dari kiai, umat sudah jauh dari ulama, pondok-pondok pesantren ditinggalkan, nanti anak-anak mudanya dihancurkan pakai narkoba saja, selesai Indonesia. Kalau mau merangi secara fisik nggak berani. Orang Indonesia ini sakti-sakti loh, hebat-hebat orang Indonesia. Kalau luar negeri takut sama granat, takut sama nuklir. Indonesia sama sekali nggak takut. Granat nuklir masuk Indonesia, disujeni garpu dipangan, wong jadi pentol bakso. Bakso nuklir, bakso granat. Orang Indonesia sambelnya sambel mercon. Indonesia mercon nggih sambel, gulane pasir, batu. Tongseng lho dipangan wong Indonesia. Kapal selam dipangan.
Indonesia, di Surabaya ada rawon setan. Sakti-sakti wong Indonesia. Ana ibu-ibu sore-sore kletis mangan jajan, ditakoni, "Mangan apa, Bu?" "Kuping gajah." Sakti-sakti orang Indonesia. Maka menghancurkan Indonesia nggak diperangi secara fisik. Seperti itu caranya. Umat dijauhkan dari ulama, dijauhkan dari kiai. Pondok pesantren ditinggalkan. Generasi mudanya dihancurkan pakai narkoba. Hati-hati. Maka kalau saya ditanya, mata taqumus saati Indonesia, kapankah kiamatnya Indonesia? Jawaban saya, kalau pondok-pondok pesantren sudah ditinggalkan. Coba kita belajar dari banyak negara di Timur Tengah yang akhirnya hancur berantakan. Udah nggak jauh-jauh lah, nggak jauh-jauh. Tetangga kita aja, Myanmar itu dulu Islam mayoritas di sana. Thailand mayoritas Islam, sekarang tinggal kenangan, sekarang tinggal cerita. Islam jadi minoritas. Kenapa? Di Myanmar nggak ada pondok pesantren, habis Islamnya. Thailand nggak ada pondok pesantren, habis Islamnya. Manila, Filipina itu dulu negara Islam, Islam mayoritas. Maka ibu kotanya saja namanya Arab. Manila itu aslinya Amanillah. Tapi sekarang habis Islam di sana, nggak ada. Kenapa? Soalnya di Filipina itu gak ono pondok pesantren, gak ada madrasah diniyah, gak ono selamatan, gak ono berkat. Makanya Probolinggo ya ada berkat mesti haram-haram no, tahlilan haram, maulidan haram, gak ono selamatan, gak ono berkat. Pondok pesantren gak diopeni, kiamat Probolinggo. Ojo ngremehno pondok pesantren. Zaman kok metenteng ngono modele, aku malah wedi. Ini pondok pesantren. Betapa iya. Iki omahe sampean ndingko tak ampiri tak ceritani dhewe ae. Ngaji gak gelem wis. Maaf. Bahkan santri punya tugas untuk ikut membela negara sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para ulama dan para santri terdahulu. Wajib sampean membela negara, menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dari rongrongan para pengkhianat bangsa. Wajib hukumnya. Peran santri sungguh luar biasa. Ingat resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kekuatannya dahsyat. Yang kaget itu kemungkinannya 3. Kemungkinan pertama ngantuk. Kemungkinan kedua ngelamun. Kemungkinan ketiga terkesima memandang saya. Nek ngono kok ngantuk. Fatwa jihad wajib ain bagi setiap orang mukallaf yang berada di jarak masafatul qasr, yang berada di jarak di mana diperbolehkan mengqasar salat dari kedudukan penjajah. Wajib hukumnya untuk berperang melawan penjajahan. 22 Oktober difatwakan. Padahal waktu itu belum ada teknologi canggih. Durung ono WhatsApp, durung ono IG, belum ada HP. 22 Oktober difatwakan. 10 November pecah perang besar di Surabaya. Peristiwa 10 November itu. Siapa yang menggerakkan itu? Ya para kiai, para ulama. Komandannya saja bikin laskar Hizbullah. Yang mimpin siapa?
ada Kiai Haji Abbas dari Buntet, ada Kiai Haji Wahab Hasbullah dari Jombang, ada Kiai Haji Maskur dari Malang. Itu yang memimpin para santri untuk berangkat ke Surabaya. Padahal nek dipikir gak masuk akal. Penjajah itu senjatanya modern, canggih dengan tentara profesional. Sementara para kiai, para santri dulu senjatanya apa? Bambu runcing. Bahasa Inggrisnya the pucuan. Ahli strategi perang mana yang bisa memprediksikan, yang bisa menghitung kalau bambu runcing menang lawan bom, lawan meriam, lawan granat. Kalau bukan kekuatan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Halo? Halo? Oh no. Makanya sampai sing mateni pimpinane tentara sekutu jenenge Jenderal Malabi. Siapa yang membunuh? Santri, bukan tentara, bukan polisi. Izin Pak Tentara, Pak Polisi. Waktu itu tentara polisi belum terbentuk. Justru polisi tentara itu cikal bakalnya juga dari para kiai dan para santri. Makanya kalau TNI dan polisi wajib terus sinergi dengan para ulama. Karena cikal bakal TNI dan Polri adalah para ulama, para santri. Itu yang berhasil membunuh pimpinan tentara sekutu jenenge Jenderal Malabi. Santri itu yang berhasil membunuh. Loh, saya tahu sendiri pas nonton filmnya. Lah dari mana saya tahu kalau bukan dari filmnya? Itu fakta sejarah. Nah, begitu heroik, maka pantas melihat perjuangan para ulama, para santri dengan pondok pesantrennya, pantas kalau kemudian diberi penghargaan dengan diperingati Hari Santri Nasional. Kalau nggak ada santri, mungkin sampai hari ini Indonesia belum merdeka. Pantas. Maaf ya para kiai, nggak usah protes, kok nggak ada hari kiai. Engko lek kiai dikai hari kiai, engko sing Gus yang njaluk hari Gus. Engko sing wedok-wedok njaluk hari Ning nasional. Kabeh ana hari ini. Cukup hari santri, bukan hari kiai. Kenapa? Karena makna santri lebih umum, lebih luas daripada kiai. Kalau kiai pasti santri, dan pernah jadi santri, dan sampai udah jadi kiai pun tetap jiwanya adalah santri. Tapi kalau santri belum tentu bisa jadi kiai. Kayak ada peringatan hari buruh, tapi kan nggak ada peringatan hari majikan. Karena majikan itu pernah jadi buruh, lenek buruh belum tentu bisa jadi majikan. Ada peringatan hari anak, tapi nggak ada peringatan hari orang tua. Karena setiap orang tua pernah jadi anak, tapi anak belum tentu sampai jadi orang tua. Paham? Di Indonesia ini ada peringatan hari ibu, tapi nggak ada peringatan hari bapak. Kenapa? Karena setiap bapak terlahir dari ibu. Dan ibu tidak lahir dari bapak. Makanya perempuan istimewa. Kalau lagi hamil kok kerja boleh ambil cuti hamil. Tapi bapak nggak boleh minta cuti menghamili. Teruslah berkarya, wahai para santri. Terakhir ini, lanjut ya wali kotane kon ngundang maneh. Kok bekali dirimu dengan ilmu. Ini saya sampaikan di mana-mana, 3 ilmu saja. Pertama ilmu dini atau ilmu agami. Yang kedua ilmu profesi. Yang ketiga ilmu kreasi. Halo?
Ilmu dini, ilmu agami didapat dari ngaji. Mulai TPQ, TPA, Madrasah Diniyah dan pondok-pondok pesantren. Kalau bisa Bapak Ibu, putra-putrinya pernah nyicipin pondok pesantren. Setidaknya pernah manggon neng pondok pesantren, ngicipi mondok walaupun hanya 10 tahun. Ilmu profesi didapat dari sekolah. Ibu, tolong jangan pulang dulu sampai nanti doa dibacakan. Tolong Bu, ini nanti masih ada sambutan dari wali kota. Habib Hadi belum sambutan. Memang sengaja beliau sambutannya di belakang. Tolong, beliau dzurriyyah Rasul. Dan di samping-samping beliau itu para kiai. Ada Ketua PCNU, ada Ketua PD Muhammadiyah bersama para ulama. Ayo ditunggu Bu, sholawatan, ngaji itu yang paling penting juga doanya. Jangan sampai nggak ikut doa. Tolong, waktunya juga masih jam segini loh. Ilmu kreasi didapat dari realita kehidupan. Ibu bapak para jamaah khususnya adik-adik para santri, dengan ilmu dini manusia jadi takwa. Dengan ilmu profesi manusia jadi cerdas. Dengan ilmu kreasi manusia jadi terampil. Ilmu dini, ilmu agami menghidupkan hati. Ilmu profesi menghidupkan otak. Ilmu kreasi menghidupkan otot. Ilmu dini mengolah rasa. Ilmu profesi mengolah rasio. Ilmu kreasi mengolah raga. Ilmu dini mensensitifkan hati sehingga jadi ahli zikir. Ilmu profesi mencerdaskan otak sehingga jadi ahli fikir. Ilmu kreasi memproduktifkan otot sehingga jadi ahli ikhtiar. Maka dengan 3 ilmu tadi kita akan menjadi manusia yang takwa, cerdas, dan terampil. Sensitif, kreatif, dan produktif. Imajinatif, inspiratif, sekaligus inovatif. Pandai mengolah rasa, pandai mengolah rasio, pandai mengolah raga. Takwa, cerdas, dan terampil. Ahli zikir, pinter mikir, gelem nyupir, nek duwe musuh wani melintir. Mampu menghadapi masalah moralitas, kreativitas, dan kriminalitas. Kolbiyah, akliyah, jasadiyah terpadu. Raga, rasa, rasio menyatu. Bisa jadi generasi yang pelopor bukan pengekor, yang pengais bukan pengemis, yang perintis bukan pewaris, yang penggerak bukan penggertak, yang punya karakter bukan yang karaten, yang luar biasa bukan yang biasa di luar, yang ahli zikir bukan yang suka kentir, yang qori bukan yang korak, yang beradab bukan yang biadab, yang terpelajar bukan yang kurang ajar, yang ahli Al-Quran bukan yang ahli gendaan. Kalau tiga-tiganya ini bisa dimiliki, ilmu kreatif, ilmu bekerja pakai otot, namanya kerja keras. Halo? Ilmu kreasi, ilmunya, rungokno to sayang. Ilmu kreasi, ini nanti bisa bekerja pakai otot, namanya kerja keras. Ilmu profesi, bekerja pakai otak, namanya kerja cerdas. Ilmu dini bisa bekerja pakai hati, namanya kerja ikhlas. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Kalau hanya mengandalkan otot, kerja keras, hasilnya hanya pas. Tapi kalau ditambah
kerja otak, kerja cerdas, hasilnya lebih luas. Apalagi disempurnakan dengan kerja hati, kerja ikhlas, janji Allah diberi hasil yang tak terbatas. Nah kalau cuma kerja keras, kerja pakai otot, hasilnya pas. Paling sehari 100.000, 200.000. Para pekerja kasar, para pekerja otot. Tapi kalau mau kerja cerdas, pakai otak, profesi, dokter, sehari bisa 30 juta, 50 juta, 100 juta. Podo-podo tukang cubles Bapak Ibu. Lek tukang ngebor sumur, suntike gede. Itu kerja keras pakai otot. Sing dicubles atos, gambul lemah gak karu-karuan, panas, capek. Paling sehari dapatnya 100.000, 200.000. Yang kerja cerdas, dokter, cublesnya cilik, gawanane enteng, gone adem, resik, ambune wangi. Sing dicubles empuk, albokongu. Kena gaya dulinan bisa. Sekali coblos jus tanpa ditawar. Sak ngomongnya dibayar. Lho kene ono dokter ditawar. Pinten Pak dokter 500.000, mboten saged kirang. Nggak bisa kurang, nggak ada yang ditawar. Itu kerja cerdas. Apalagi disempurnakan kerja pakai hati, namanya kerja ikhlas, janji Allah diberi rezeki yang tak terbatas. Contohnya kiai. Sampean tahu ngerti ono kiai kerja keras, ketakraan nyuluh kodok golek bekicot. Nggak ada. Kerjanya pakai hati, maka dijamin Allah rezekinya tak terbatas. Kiai-kiai itu gak ketoro kerjoe, tapi kemana-mana banyak orang yang pengen ngasih duit. Rumahnya bagus, mobilnya bagus, makan enak, istri cantik. Rata-rata kiai itu istrinya cantik. Ayo teliti seluruh Indonesia, kiai itu rata-rata istrinya cantik. Ada kiai kok istrinya jelek, apes. Nasib tidak berpihak. Satu-satunya hiburan cuman istri, jelek sisan. Wis taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Maka santri harus bisa bekerja dengan keras, bekerja dengan cerdas, dan bekerja dengan ikhlas. Kalau dalam bahasa Al-Quran, ini menjadi generasi yang ulul albab. Siapa mereka? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Itu yang saya sampaikan di momentum hormat Maulid Nabi dan peringatan Hari Santri Nasional tahun 2022 ini. Semoga ada manfaatnya. Tentu banyak kata, banyak ucap, banyak salah. Saya sengaja ataupun tidak, saya Anwar Zahid yang do'if dengan segala keterbatasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.